Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, bicara soal film. Nah, dalam film ini ada fungsi-fungsi yang luar biasa. Mungkin nggak kelihatan di layar, tapi di belakang layar ini sangat penting. Seorang sutradara dan produser kali ini menjadi narasumber. Ada Mas Ade Darmastria. Halo, Mas Ade. Halo, terima kasih banyak sudah diundang di sini. Wah, senang banget bisa sharing-sharing. Boleh, ayo kita diskusi dan asik. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Iya. Kali ini dapat kesempatan nih, kali Siap. ini on screen. Iya, bisa di belakang layar. Bisa di belakang layar, tapi penting fungsinya, ya kan? Ini sebagai yang dasar ya, fondasi, Ya, bisa betul, dibilang gitu loh ya. Meracik lah Meracik ya. menggabungkan semuanya bisa dibilang. Kalau di restoran chefnya nih. Iya, Iya. bisa bilang. Ya, seorang sutradara dan produser, wah luar biasa. Aduh, terima kasih Mas. Nah, Mas Ade, Iya. ini juga banyak yang mungkin pengen tahu nih. Sering banget tuh, Mas Ade, Darmastria, wah kan. Dan banyak yang lagi hits nih, Iya, movie-movie-nya, film-filmnya. Nah, mungkin kita mau mengenal lebih jauh nih, perkenalan dulu. Oh ya, boleh. Silakan. Boleh. Halo, ini ke saya kesini kemana? Bebas, Mas. Oke, saya Ade Darmastria, saya sutradara dan produser. Sudah bisa dibilang berkecimpung di dunia ini sudah lumayan lama. Tapi memang tidak langsung jadi sutradara. Biasanya saya memang ada prosesnya dulu jadi astrada dan jadi skrip, jadi astrada, jadi memang Astrada. lalu kemudian jadi line producer juga. Jadi saya punya prinsip bahwa ketika mau menjadi sutradara, saya setidaknya harus tahu semuanya. Saya harus menguasai semuanya itulah Iya, jadinya. Jadi bisa dibilang saya mulai sutradara itu di 2018. 2018. 4 tahun inilah akhirnya saya sebagai sutradara. Itu sih, Mas. Nah, emang background-nya di dunia ini, Mas? Iya, kebetulan dulu sih pada saat SMA nggak kepikiran sama sekali nih untuk jadi orang kreatif. Saya justru senangnya adalah orang cita-cita saya tuh dulu justru pengen banget kuliah di hubungan internasional. Kebayang kan, maksudnya kerja di diplomat, karena kebetulan pada saat SMA IPS dan jago banget tuh soal kayak gitu. Cuman nasib berkata lain, akhirnya saya ke arah sini justru malah nemuin passion nih di sini. Oh ya? Ya, justru ketika kuliah saya menjadi tahu, biasanya kan kita memang menikmati nonton ya udah hiburan, ketawa, tapi ketika belum masuk sini, pengen tahu deh kok dia bisa jadi kayak gini ya, jadi kayak gini ya. Nah, akhirnya kuliah, lalu kemudian saya Jurusan apa tuh, Mas, kuliah? jurusan broadcast film and TV. Oh, udah langsung menuju tuh ya? Jurusan film and TV ya. Awal-awal kuliah pasti karena memang bukan passion di situ, pasti pengen mencari tahu dulu ya Mas ya, di mana apakah ini benar, apakah kan banyak yang kayak kuliah tuh cuma cari status ya. Kuliah tuh cuma yang penting gue masuk deh. Nah, cuman seberuntungnya pas masuk situ saya menjadi lebih tertarik nih. Saya jadi tahu ininya. Nah, kebetulan setelah lulus itu pun juga saya dapat kesempatan magang sama Mas Hanung Bramantio. Gitu. Jadi alhamdulillah banget. Kebetulan banyak orang-orang saya sangat belajar sekali ilmu di kampus, ilmu di lapangan. Ya, akhirnya jadi hobi yang akhirnya menjadi profesi sih kalau buat saya. Enak dong. Sesuai passion, Iya. dibayar lagi ya. Ya, betul. Iya, itu betul banget sih. Jadi gitu. kayak lagi main-main aja tuh ya. Betul. Saya lagi main-main ya. Tapi Betul, kapan lagi kita bisa kerja, Iya. nggak harus pakai baju yang Iya, kantoran, iya, nggak kantoran, 9 to 5, nggak pakai dasi, tapi, Mas. tapi bisa seenaknya dan, bukan seenaknya, tapi fashion, yang penting sopan segala macam, tapi bisa kita atur sendiri jamnya, kan enak sekali. Kalau fleksibel itu gitu ya. Fleksibel sih itu kalau saya. Nah, apa tuh momentumnya sehingga ini nih yang menjadi karirnya Oke, Mas Ade? pada saat memang magang, pada saat memang sudah kuliah itu saya bertanya sih apa sih yang pengen saya mau gitu kan. Ada dalam jurusan film itu kan ada kameramen, ada audio, ada sutradara atau ada produser gitu kan. Jadi kerasa ingin tahu saya ketika pengen itu bikinnya bagaimana ya. Terus kok bisa dapat banget ya, kok bisa ya kita nonton orang nangis tapi kita juga berasa nangis gitu loh. Orang nonton ketawa jadi berasa ketawa. Nah, itu yang akhirnya saya momen saya itu yang memutuskan, oke, gue harus jadi director nih.
Gue harus jadi sutradara. Cuman di satu sisi saya juga pengen jadi sutradara bukan hanya yang sekedar ngomong action cut doang gitu kan, itu simpel sekali gitu. Tapi kita pengen tahu gitu manage produksi itu seperti apa, lalu kemudian timeline seperti apa, lalu kemudian bisa bergerak dengan budget segini itu seperti apa. Jadi memang yang bisa mungkin kalau bisa dikasih tahu, hampir saya semuanya menguasai hanya di bagian audio, karena memang saya belum pernah sama sekali di audio. Jadi sebelum saya jadi sutradara itu saya pernah jadi kru art, saya pernah jadi kru lighting, jadi lalu kemudian pernah jadi skrip, akhirnya jadi astrada, dan akhirnya jadi sutradara. Jadi enak sekali kalau misal kita bekerja sama dengan orang yang memang saling mengerti dan saling mengisi, akhirnya menjadi satu karya yang bagus. Itu sih Mas. Apa tuh karya pertama? Karya pertama bisa dibilang kalau film itu saya berdua waktu itu sama Mas Fajar Bustomi, Modus Junjungan. Tapi untuk yang full bernama film itu 2018 kita produksi, 2019 lalu tayang di 2020, itu judul Nikah Yuk. Nikah Yuk. Ya, jadi itu kayak bisa dibilang kayak kegelisahan dengan umur yang segini, terus kalau ketika lagi ngomong datang ke acara saudara, kapan nikah, nah, dari hal-hal kayak gitu yang akhirnya diplesetin jadi nikah yuk. Nah, jadi kalau misalnya ada orang menanya, tonton aja tuh film gitu sih sebenarnya. Jadi kayak keresahan sendiri yang akhirnya bisa jadi karya sih. Gitu, Mas. Kalau untuk film ya. Iya, untuk film ya. Nah, apa sih project impian seorang Mas Ade nih? Saya tuh pengen banget bisa ngerjain action. Action? Ya, action. Yang skalanya memang besar ataupun biopik gitu loh, yang memang pasarnya bukan hanya untuk di Indonesia tapi bisa di luar negeri ya. Iya itu sih kebetulan, karena kita harus bangga punya action Indonesia walaupun mungkin kalah dengan Hollywood dan segala macam, tapi Indonesia tuh punya ciri khas sendiri kok juga ya. Kalau misalnya kita bisa lihat The Raid itu kan dia khas banget tuh sampai diakui sama luar negeri ya. Itu sih kalau saya intinya action ataupun drama, tapi yang bisa dinikmati di luar negeri juga sih. Wow, gitu sih. Action dan drama ya. Nah, kalau tantangan dalam mewujudkan atau membuat sebuah karya ini gimana? Oke, banyak sih, banyak banget. Pasti sekarang akses untuk media atau belajar itu gampang sekali, dengan mudah untuk menjadi sutradara itu dengan mudah, gitu kan. Jadi saya selalu berhadap bukan kompetitor ya, tapi kayak memang saya harus sekreatif mungkin, saya harus menggali tren-tren yang saat ini. Jadi ketika misalnya ada orang yang ingin membuat sesuatu, saya tidak ketinggalan zaman gitu lah ibaratnya. Kayak misalnya apa nih yang lagi hits, ke arah mana nih, kita mau ke arah mana, itu yang tantangan yang benar-benar buat saya. Jadi kayak berkembangnya berkembangnya budaya dan segala macam itu cepat sekali ya. Jadi kita pun juga harus update gitu loh. Itu yang buat saya tuh tantangan. Satu lagi adalah tahu cara pasarnya penonton nih. Ini yang nggak bisa kita tebak sama sekali nih. Komersil nih berarti. Iya. Jadi kalau saya justru memang sudah membuat, idealis saya ada, tapi kita kembali lagi. Saya tidak terlalu yang memikirkan itu, tapi ada beberapa itu juga tidak buat salah, tapi mungkin saya adalah kebanggaan tersendiri buat saya ketika saya membuat karya. Ya mungkin penilaian orang kan beda-beda ya, tapi adalah ketika nama saya ada di poster atau di ini, lalu kemudian dengan jumlah penonton yang banyak, itu jadi sebuah kebahagiaan sendiri sih buat saya sebagai pencipta. Maksudnya kerja keras kita. Kita kan bikin film itu atau bikin karya itu kan untuk dinikmati banyak ya Mas ya, bukan hanya untuk dibikin sendiri, nikmatin sendiri. Tapi kalau terus orang dengar itu kayak ada gila, itu sih kalau yang buat saya sih. Wow. Nah, sekarang ini lagi sibuk apa nih, Mas? Iya, kebetulan ini saya lagi mau jalan series View, jadi kolaborasi View dan Net pertama kali. Setelah itu mungkin ada film juga. Tapi yang dalam terdekat ini 16 Januari ini saya akan syuting, yaitu series View dan Net. View dan Net. Kita ambil dari media Wattpad itu kayak novel yang akhirnya dimediasikan jadi sebuah seri ya. Nah, tapi denger-denger nih yang lagi hits banget nih, yang lagi viral banget ini web series Ketua BEM. Bisa Ketua BEM nih. Ketua BEM and his secret wife. Ya, Waduh, ada
ada istri rahasia gitu maksudnya. Iya. Ini katanya menembus 2 juta. Ya, Wah. dalam 3 hari alhamdulillah. Luar Maksudnya biasa. Itu tuh di mana? Di mana tuh? Mungkin juga audiens saya juga mau. Itu saya di mana ngomong tuh? ke sini ya. Iya, Itu iya. tayangnya di Genflix. Genflix, Genflix. oke. Jadi itu OTT kayak Netflix dan WeTV, tapi ini spesial tayang di Genflix dan eksklusif di situ. Jadi mendingan nonton bareng-bareng. Genflix ini aplikasi. Aplikasi yang ada di handphone. Di handphone juga bisa? Iya. Wah. Di iOS dan Di Android. iOS dan Android. Ya, coba download. Kalau Download gitu saya pasti. langsung download ya Yes, guys. boleh banget. Teman juga cari Genflix. Ya. Genflix. Oke, ketemu nih Genflix. Kita install dulu. Saya install dulu nih. Siap. Install Genflix. Install dulu Genflix. Biar tahu karya Ketua BEM and Secret Life. Oke, sambil tunggu ya, lagi Ya. diinstal. Wow, jadi mungkin share sedikit dong. Ya. Spoiler dikit deh Oke, ya. boleh Biar banget, orang boleh penasaran. banget, Ini boleh banget. 2 juta loh nonton. 2 juta Wah, penonton. Oke. luar biasa. Ketua BEM and Secret Life mungkin kan memang berdasarkan kita punya fansnya sendiri dari Wattpad, dari novel yang udah dibaca sekitar 16 juta penonton, 16 juta pembaca. Jadi memang karya itu sangat dinikmati gitu untuk dinikmati. Karena kenapa? Memang ceritanya kalau dari kita lihat judulnya agak apa sih ini Iya, sih iya, apa sih? segala Iya, macam iya, kok iya. perpaduan dialog Indonesia sama Barat ya kan, Iya, iya, Ketua BEM and Ketua Secret BEM. Life ya kan, ya kan? Iya, iya. Ya, tapi di situ menariknya sih. Jadi bukan hanya cinta-cintaan, tapi kayak sebuah tuh ada misterinya juga tentang suatu korupsi di dalam kampusnya. Kalau ada misteri pembunuhan, pencarian pembunuh. Jadi kalau bisa dibilang dari novel yang ada, dari Wattpad yang ada kita adaptasi. Jadi lengkap di series itu, ada dramanya, Iya. ada komedinya, Iya. lalu kemudian ada tegangnya. Itu jadi kunci yang memang akhirnya kebetulan diterima sama masyarakat dan Yes. memang menjadi trending sih di mana-mana, alhamdulillah banget gitu. Wow. Dengan jadi kita bisa melihat bahwa kehidupan sebuah mereka dipaksa menikah, mereka janjian untuk menikah dengan kepentingan masing-masing gitu Iya. loh. Jadi yang satu ini pengen ada acara kampusnya berhasil, yang satu ingin tahu siapa pembunuh bapaknya. Nah, itu Waduh. tuh serunya. Jadi Iya. jadi kayak mengambangkan kayak nikah sama temen gitu loh, Iya, saling apa namanya? Nggak yang jaim, tapi saling itu yang nempel banget di masyarakat sih. Jadi kayak misalnya bayangin aja ada satu scene di mana mereka nikah dengan syarat tapi Iya. tiba-tiba harus tidur di satu tempat. Lalu karena yang si cowok ini dia untuk memenuhi keinginan ibunya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang tokoh utamanya Renan sama Bella. Renan dan Bella nih, Ya. saya udah download nih. Udah download nih kan. Ya, itu dia ada kan Nah, ini Ketua siap, BEM. siap nonton nih. Ya, tonton 6 Dua- episode aja ada kok. misteri, romance, and comedy. Yes, Wah, betul, aduh, betul, ini betul. perpaduan yang mantap banget ini. Misteri, romance, and comedy. Iya, betul. Itu ada lucunya di situ ya. Betul, lucunya ya itu tadi. Jadi lucu karena situasi, kondisi mereka hubungan gimana sih yang belum kenal tiba-tiba gue mau nikah sama lo besok. Nah, itu kan jadi kayak lucu banget gitu kan. Iya, Terus iya. proses akhirnya pendewasaan mereka dan teman-temannya. Jadi yang samping itu juga ada penyelidikan nih dalam kampus ini, apa nih yang disembunyikan, ada plot twistnya, ada apa itu yang jadinya. Ada plot twist. Yes, Wah, itu betul, yang nggak betul. disangka-sangka ya, bisa ya. betul ada plot twistnya, itu yang jadi membuat orang aduh kita selalu pengen nunggu itu sih. Betul. Wow. Ini. Ya ada 6 episode, silakan ditonton teman-teman Genflix. Genflix langsung melejit nih. Ya. Luar biasa ya. Ketika ini naik dan banyak penontonnya, kalau nggak salah aplikasi error, Genflix sering error jadinya karena mereka- banyak yang download. Iya betul. Itu banyak masuk yang saya download nih. Nambah lagi. Gitu sih bener. Wow, luar biasa itu tuh ya. Ah, Yang sempat trending di Twitter. Iya, trending di TikTok, di Twitter. Ya, alhamdulillah sih puji Tuhan semuanya jadi sesuai. Jadi ya itu tadi ketika kita bikin dengan serius, dengan hati dan tahu semuanya, jadi ya pasti Tuhan Allah akan membuat itu menjadi trending lah, itu sih balasan. Tapi sebenarnya kayak formula yuk. Kadang cocok-cocokan juga ya Mas? Iya, jadi ya itu tadi kan saya sempat bilang bahwa pasar yang paling susah adalah marketnya. Kita kan tidak bisa memuaskan hati atau Semuanya ya? semuanya Iya, gitu kan. iya. Maksudnya, tapi setidaknya pasti ketika nonton akan ada rasa yang berbeda. Tapi Iya. ada yang satu menghujat, ada yang satu yang mencintai, atau ada yang biasa aja. Nah, dari mana itu yang ya mungkin kita tidak akan bisa untuk mengambil itu semua. Tapi setidaknya adalah
ada momen di mana yang memang jadi lekat gitu loh, memang lekat, memang terngiang bahwa di episode ini atau di film ini bahasnya ini nih, itu yang jadi itu yang jadi ramuan khusus banget sih. Tapi 2 juta penonton itu luar biasa. 2 juta penonton dalam 3 hari ini, nggak 3 tahu hari nih luar makanya biasa. nih dalam. Iya, ini bisa lebih ya. Habis ini juga yang nonton jadi penasaran. Mudah-mudahan, Saya mudah-mudahan, namanya. mudah-mudahan. Gitu sih, Mas. Wah, ini masuk kategori sukses banget dia. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, Dan terima pasti kasih. juga ya pemilik Genflix juga happy nih. Iya, betul. Happy sekali. Pasti sih, nontonnya di situ kan, Iya, eksklusif betul, gitu kan, betul, ya? eksklusif hanya ada di Genflix. Dan setiap nonton kan berbayar gitu ya. Berbayar langganan. Berapa Jadi itu berbayar? episode 1, episode 2 itu gratis, sisanya cuma murah kok, 5.000 sehari. Oh, 5.000 sehari. Kamu bisa nonton Sepuasnya gitu. sepuasnya sampai kalau udah 5.000 tayang. kali 2 juta guys. Silakan hitung sendiri ya. Iya. Gitu sih, Mas. Waduh, terima kasih. luar terima biasa. kasih. Di tengah pandemi ternyata banyak karya-karya yang Betul, banyak sekali karya-karya luar Indonesia ya itu biasa. sih. Jadi juga butuh dari teman-teman untuk menghargai karya kita, untuk tidak menonton dengan bajakan. Itu sayangnya. Iya, jangan nonton banyak. Sayangnya itu karena murah kok. Ya, iya makanya. Jadi sayang sekali ketika film-film dari luar, drama Korea atau film series dari luar mereka berlomba-lomba, tapi kenapa dari film kita sendiri malah sering dibajak? Itu sih yang sayangnya. Itu banget sih sayang. Jangan bajak ya. Iya. Betul, sayang sekali, hargain lah Hargai. teman-teman yang Mau 5.000. 5.000 kok. Boleh sekali. Beli es teh. 5.750 itu. Wah, iya kan. Betul. Wah, keren ya. Oke, Ya. tadi kan kita udah bahas nih nextnya yang ada karya-karya berikutnya ya tadi ya. Series dan film. Series dan film ya. Iya. Luar biasa. Nantikan aja mungkin action juga ya tadi. Mungkin Pengen action sih, cita-citanya pengen punya action atau biopik Action ya. atau biopik ya. Iya, film biopik yang benar-benar juga bisa dinikmati di seluruh, bukan hanya Indonesia gitu ya, ibaratnya sih seperti itu. Nah, Mas Ade, apa Ya. sih menjadi rahasia suksesnya nih? Wah, ini nih mungkin bisa di-share juga Aduh, nih ke bisa, teman-teman bisa. semua nih kan. Jadi kalau lagi down, ya kan, mungkin dengar Mas Ade ini tambah inspirasi. Yes. Kalau saya satu kuncinya sih, jangan pernah ngerasa kalau misalnya lo udah bisa semua, lo harus terus merasakan kekurangan terus gitu loh. Selalu dengan apa yang ada, dilihat mana sih kurangnya. Jadi intinya sih nggak ada pernah kata terlambat untuk belajar, selalu belajar. Terus sama serius ngerjainnya dengan hati sih. Wah, Ya itu jadi maksudnya ketika jangan asal aja ya. ya jadi kan ada kala memang kita dibutuhkan dalam hidup itu pasti uang butuh lah ya, tapi Iya, kan iya. bagaimanapun kalau sebuah kerjaan dikerjakan dengan hati lalu dengan mood yang ceria pasti hasilnya juga akan ceria gitu. Jadi kalaupun saya sempat mengalami kok pasti dari teman-teman juga merasakan bahwa udah usaha tapi selalu gagal gitu kan. Nah, kuncinya sih satu, mungkin ya memang dari ketika kegagalan itu kita harus lihat lagi apa nih kekurangannya. Apa nih kira-kira yang belum kita siapkan untuk ke arah sana, apa nih yang belum siap. Nah, tunggu aja, pasti ada momennya di mana saat klik itu semua akan jadi pas banget sih. Akan jadi itu sih. Akan jadi apa namanya ya sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan harapan. Iya, itu sih. Ini radar, tembus radar. Iya, itu dia. Jadi Tembus radar. ibaratnya kalau misalnya mundur 3 langkah untuk maju, mundur selangkah untuk maju 3 langkah itu nggak ada masalah sih kalau buat saya. Nah itu sih. Jujur pada saat pandemi itu kita buat kemunduran sekali untuk teman-teman kreatif gitu kan. Tapi di balik pandemi itu ternyata OTT makin banyak, film makin banyak ya itu jadinya. Semakin kreatif kita berpikir semakin bisa lah. Dan dapat momentumnya. Ya, Dapat momentumnya. Ah. Bagusnya Mas Ade terus berkarya terus Ya, ya. betul. Saya percaya bahwa di waktu yang tepat itu akan muncul semua. Itu akan datang untuk kita sih. Jadi terus aja kalaupun ada orang yang ketika lo yakin sama kerjaan lo, lakuin terus gitu loh. Lakuin terus konsisten. Walaupun apa segala macam, tapi kalaupun memang mundur selangkah, lihat introspeksi apa nih yang membuat apa yang kurang, apa yang ini ya. Sehingga untuk maju ke selanjutnya kita sudah siap dengan hadangan-hadangan yang lain gitu sih. Wah, luar biasa itu kan top tuh. Langsung dari mulut Mas Sutradara. Aduh. Keren kan, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang lagi nonton. Ya, betul. Mas, satu buah pertanyaan terakhir nih Mas. Mas, ini kan kita lagi di Permata Hijau Oh, Suites iya. nih, iya kan? Nah, gimana pendapat Mas tentang Permata Hijau Oke, Suites? saya pernah punya pengalaman menginap 3 hari 2 malam ya di sini ya, kalau nggak salah di sama Mas Irfan lah dikasih fasilitasnya. Buat saya menyenangkan sih,
Di saat kita stres, capek, lalu kemudian mendapatkan menginap di sini dengan fasilitas-fasilitasnya itu tidur nyenyak, kan tahu sendiri kalau kerja di itu jam tidur tidak menentu ya, tapi ketika nyampe sini tuh emang udah bener-bener nggak mau mikirin kerjaan, nggak mau mikirin kerjaan, emang udah healing nih. Iya, healing di, nggak usah jauh-jauh, cukup di Permata Hijau Suites saja gitu, bener-bener kolam renangnya juga enak, terus ada sauna dan segala macam, jadi bener-bener recharge baterai banget sih untuk 3 hari 2 malam, recharge baterai banget ketika kita lagi lelah dan living in staycation tuh jadi bener-bener enak banget sih. Wah. Bener kan gitu? Dari situ bisa jadi hasil karya-karya Iya, lagi ya. betul. Dari situ charge baterai baru lagi, udah siap untuk ini lagi. Kalau gitu kita kontak Mas Irfan. Nah, boleh tuh lagi teman-teman. ya. Dibeli di sini juga enak banget, aksesnya kemana-mana juga enak gitu kan, ibaratnya. Jadi di tengah-tengah kota yang ibaratnya mau ke Strategis Jakarta ya, Selatan dekat, Jakarta Barat dekat, enak lah. Wow. Tapi yang paling penting nyamannya itu sih, Nyaman, benar-benar yang ketika masuk lo tidur udah nggak males untuk bekerja gitu loh, maksudnya. Kalau untuk kita memang emang tipe rumah banget, tipe apartemen yang memang ya udah kerjaan di kantor, ini nyampe sini relax, udah nikmatin semua gitu sih. Pas banget ya. Iya betul. Wow. Gitu sih Mas. Luar biasa. Sekali lagi thank you so much. Waduh, nih, terima Mas kasih Ade. saya sudah diundang. Udah sharing-sharing, memberikan inspirasi siap. buat teman-teman semua. Baik. Wah, sukses sekali Terima buat kasih, Mas Ade, Mas. buat karya-karyanya luar biasa buat bangsa Indonesia. Amin. Nah, teman-teman, Thank you. demikian nih bincang-bincang saya bersama Mas Ade yang luar biasa, sutradara, produser, dan juga punya passion yang wow, mantap banget. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan juga bisa belajar bagaimana pola suksesnya. Thank you, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman, bye-bye. Thank you sekali Mas Ade. Terima kasih Bye. Mas.